Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk mempelajari athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Al-Ghurar min Mauqufil Athar, 40 athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya As-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada athar yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Athar yang ke-21, An Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dari sahabat Amr ibnul As. Dan Amr ibnul As adalah salah seorang sahabat dari kabilah Quraisy, suku Quraisy, kabilah yang terhormat, dan beliau salah satu tokoh yang dikenal cerdas, cendekiawan, dan beliau dikenal juga sebagai diplomat ulung. Makanya ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal hijrah ke Habasyah, yang diutus untuk merayu Raja Najasyi agar mengusir para sahabat dan mengembalikan ke Mekah adalah Amr bin al-As, yang saat itu masih musyrik, ya, saat itu masih kafir, karena beliau pintar ngelobi, diplomat ulung, ya. Tetapi subhanallah, hidayah Allah Subhanahu wa taala menyapanya. Dan salah satu keunikan hidayah beliau masuk Islam, salah satu penyebabnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi. Di saat Sulhul Hudaybiyah, selesai Sulhul Hudaybiyah, Amr bin al-As beserta beberapa tokoh kafir Quraisy, dia ngomong, Muhammad sekarang diperhitungkan kuat juga dia, ya. Buktinya dalam perang Badar apa? Menang. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy sudah mulai rontok tuh, banyak yang masuk Islam. Wah, gimana ini kita? Akhirnya dia punya usul. Gimana kalau kita, ya, minta bantuan ke Najasyi saja? Saya sudah kenal sama dia. Dulu kan pernah ke sana gitu, ya. Ya, karena itu aman nanti dia. Kalau Muhammad, ya, menang, kita dilindungi sama Najasyi. Kalau dia kalah, kita balik lagi ke Mekah. Orang pintar dia, cerdas. Akhirnya diutuslah dia ke Raja Najasyi. Raja Najasyi, wah, pintar dia, nyokok dulu, nyokok, dikasih kesukaannya Raja Najasyi apa. Setelah ketemu Raja Najasyi, dia sampaikan gini tentang Muhammad dan sebagainya. Ternyata Raja Najasyi mengatakan, ya, percayalah kepadaku, ikutilah Muhammad. Ya,
sungguh dia di atas kebenaran. Dia adalah penerus Nabi Musa. Ya, penerus Nabi Musa. Karena yang datang kepadanya, yaitu maksudnya malaikat Jibril, itu adalah malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tambah bingung Raja siapa? Amr bin al-As. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Ketemu Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid mau masuk Islam juga. Udah, akhirnya dia semakin mantap kemudian untuk masuk Islam. Dan keislamannya disambut gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tokoh-tokoh Quraisy. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah panglima-panglima perang. Makanya Amr bin al-As setelah beliau masuk Islam, ya, beliau langsung diangkat oleh Nabi SAW untuk sebagai panglima perang dalam perang Dzatus Salasil. Perang Dzatu As-Salasil. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar, tapi karena Amr bin al-As dia seorang panglima juga, hebat juga. Ya, karena dulu dia yang memerangi Nabi dalam perang, ya, perang Badar, perang Uhud, ya, ikut memerangi Nabi SAW. Tapi itulah hidayah, ikhwan. Ya, yang dulunya kafir kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur mana? Mesir. Yang menaklukkan kota Mesir adalah Amr bin al-As. Makanya orang-orang Mesir sangat, ya, berutang budi sama Amr bin al-As. Mereka mengenal Islam setelah ditaklukkan kota Mesir oleh Amr ibn al-As. Ya. Dan pada masa gubernur Amr bin al-As ada sebuah kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa di Mesir, ya, dulu ada kebiasaan kalau sungai Nil surut itu mereka pakai tumbal. Tumbalnya nggak sembarangan tumbal. Apa tumbalnya? Anak perempuan. Cari anak gadis, nanti itu yang dijadikan tumbal. Dikasih perhiasan, dikasih ini, kemudian dijadikan tumbal. Ya, akhirnya hal itu diingkari oleh Amr bin al-As. Ini adalah perilaku jahiliyah. Ini adalah kesyirikan. Dilarang. Kemudian disampaikan hal itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat. Apa yang kamu katakan udah benar, bahwa itu adalah, ya, kesyirikan, itu adalah perangai jahiliyah. Apabila datang kepadamu suratku ini, maka lemparkanlah ke sungai Nil. Ya, ternyata dalam surat tersebut Umar bin Khattab menulis, wahai sungai Nil, ya, kalau kamu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya meminta kepadamu untuk pasang lagi. Saya jangan sampai surut. Karena kalau surut nanti orang-orang akan apa? Tadi pakai tumbal malam. Akhirnya tidak lama setelah Amr bin al-As melemparkan surat Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung pasang lagi sungai Nil. Ini termasuk apa? Karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan bahwasanya, ya, tumbal itu adalah adat istiadat jahiliyah yang dibatalkan di dalam agama Islam. Walhasil Amr bin al-As adalah seorang sahabat Nabi SAW, seorang yang terhormat, seorang yang cerdas, diplomat, ya, seorang yang pemberani, panglima perang. Bahkan ketika perang Siffin atau perang Jamal, ya, beliaulah yang diutus sebagai penengah, ya, dari kubu Muawiyah, ya, ada Amr bin al-As, dan dari kubu Ali bin Abi Thalib ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Taib. Amr bin al-As mengatakan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, idza kasural ahillau kasural ghurama'u.
Apabila banyak sahabat, maka banyak pula ghurama. Ghurama maksudnya tanggungan, ya, orang yang hutang, itu namanya ghurama. Taib, maksudnya di sini, semakin kita banyak teman, semakin banyak tanggungan, semakin banyak hutang. Kenapa? Karena orang kalau punya teman, dia akan ada hak dan kewajiban sebagai teman. Ketika dia sakit, hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Ketika dia kesusahan, hendaknya bagi kita untuk membantunya. Ketika dia mengundang, hendaknya bagi kita untuk memenuhi undangannya. Kalau semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, apalagi kalau itu adalah sahabat yang dekat, al-akhilla. Al-akhilla itu sahabat dekat, khalil, kekasih, sahabat dekat, ya, maka akan semakin banyak pula tanggungannya. Maka athar ini memberikan kepada kita faedah, yaitu anjuran bagi kita untuk mempersedikit teman. Nggak usah banyak-banyak teman. Kenapa? Karena kalau banyak teman akan banyak tanggungan. Kalau banyak tanggungan, khawatirnya kita nggak bisa menunaikan tanggungan tersebut. Yang ini ngundang akikoh, yang ini ngundang walimah, ya, yang ini mau pinjam uang, ya, pinjam 100, yang ini pinjam 1 juta. Ya. Kalau nanti nggak dikasih atau nggak dibantu, nanti baper, ya, terjadi percekcokan, kesenjangan dengan teman. Yang ini ngejak jalan-jalan, kulineran, yang ini ngejak camping, ya, yang ini ngejak umroh, masya Allah. Semakin banyak teman, semakin banyak tanggungan, dan semakin banyak tanggungan, akhirnya kita semakin banyak hutang yang belum kita tunaikan. Hutang tidak mesti hutang apa? Uang saja. Utang janji itu juga utang, ya. Utang undangan itu juga utang. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk apa? Mempersedikit teman. Yang paling penting apa? Berkualitas. Teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa mengingatkan kita, menggandeng tangan kita menuju kebaikan, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu dikatakan, sebaik-baik teman adalah yang mengatakan kepadamu, ayo kita sholat, ayo kita puasa, termasuk ayo kita taklim. Ini sebaik-baik teman, ya. Jadi teman yang baik lebih utama daripada sendirian. Tapi sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang rusak. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Maka hendaknya kalian berselektif dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bersahabat. Jadi cari teman-teman yang baik agamanya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Karena kalau kita salah berteman, kita juga bisa rusak. Orang ketika bergaul dengan orang-orang yang rusak akidahnya, ya akhirnya ketularan, rusak juga akidahnya. Bahkan dahulu orang sekelas Imran bin Hittan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia salah pilih akhwat, ya, salah pilih teman, salah pilih pasangan, akhirnya dia menjadi khawarij. Yang dahulunya adalah ulama Ahlus Sunnah. Makanya harus selektif dalam mencari teman, mencari pasangan. Dan di antara faedah juga dari athar ini adalah bahwa teman itu memiliki hak. Jadi ketika kita berteman, ada hak dan kewajiban yang perlu kita tunaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan hakul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6. Kalau kamu bertemu, ucapkan salam kepadanya. Ya, kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.
Kalau dia sakit, jenguklah. Ya, kalau dia meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Ini hak-hak sesama muslim. Ya, begitu juga teman. Ya, punya teman bukan cuma sekedar hanya wah teman saya banyak. Ya, hanya sekedar untuk pencitraan, hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tidak. Ya, teman itu ada hak, ada kewajiban yang perlu kita tunaikan. Ya, nah, maka kalau kita berteman, tunaikan hak-hak tersebut. Makanya beliau di sini bukan melarang kita berteman, ya. Ucapan Amr bin al-As ini bukan melarang kita untuk berteman, tidak. Tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita terlalu banyak temannya, khawatirnya kita tidak sanggup untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam berteman, sehingga itu akan menjadi beban kita. Berikutnya, an Zaid bin Sabit radhiyallahu an annahu qala, dari sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai kutabul wahyi, penulis wahyu. Beliau ini pintar nulis, ya, pintar nulis. Bahkan dulu juga beliau bagian penulis wahyu Al-Quran. Ya, ketika turun ayat Al-Quran, beliau termasuk yang sekretarisnya yang nulis. Oleh karenanya, pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin mengumpulkan mushaf, kan di zaman Nabi belum terkumpul ya mushaf itu, ya, berserakan. Ada yang di tulang, ada yang di kulit, ya. Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena beberapa sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal, ya, beliau khawatir nanti Al-Quran ini hilang. Akhirnya beliau memerintahkan, ya, membuat tim. Nah, dikomandoi oleh Zaid bin Sabit, karena beliau pinter nulis, dan beliau dahulu yang biasa menulis Al-Quran di saat Nabi SAW masih hidup. Saat mendapatkan mandat dari Umar bin Khattab, awalnya beliau keberatan. Beliau pernah mengatakan, andaikan saya disuruh mikul gunung, lebih ringan bagi saya daripada mendapatkan mandat dari Abu Bakar tersebut. Berat. Dia harus mengumpulkan dari hafalan orang-orang, dari tulang, dari kulit yang berserakan. Ya, tapi itulah salah satu jasa Zaid bin Thabit, dan beliau seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang sahabat yang ahli di bidang faraid. Faraid itu apa? Warisan. Ya, bidang warisan. Tidak semua sahabat, ya, memiliki kapasitas sebagaimana tidak semua ulama ahli dalam bidang warisan, ya. Tapi Zaid bin Sabit, beliau ahli di bidang faraid. Jadi beliau termasuk ulamanya para sahabat Nabi SAW, terutama dalam masalah penulisan, dalam masalah Al-Quran, dan dalam masalah faraid. Radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Annahu qala, beliau mengatakan, innahu man lam yastahyi minan nas lam yastahyi minallah. Barang siapa yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak akan malu pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis athar ini mirip dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara wasiat peninggalan, untaian kata peninggalan para nabi dahulu adalah, kalau kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi athar ini anjuran bagi kita untuk memiliki sifat malu. Karena sifat malu ini adalah salah satu sifat yang mulia. Bahkan disebutkan oleh Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu termasuk cabang dari keimanan. Karena sifat malu bisa mengerem kita dari kemaksiatan dan dosa.
Tapi perlu diketahui bahwasanya sifat malu itu ada dua macam. Yang pertama, malu yang terpuji, yaitu malu yang mengerem kita dari maksiat dan dosa. Mau ngerokok malu, mau ninggalkan sholat malu. Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, kita cuma disuruh sholat aja ya nggak sholat, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya utang tapi nggak bayar, malu. Ini malu yang bagus karena mencegah kita, mengerem kita dari maksiat. Ya, akhwat misalkan mau copot jilbab atau membuka aurat, malu. Ini malu yang bagus karena mengerem dia dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang kedua adalah malu yang mencegah kita dari kebaikan. Ada sebagian orang itu mau ke masjid, malu nanti dibilangin ahli ibadah, soleh, nanti dibilang hijrah lagi. Ya. Mau ikut kajian, malu. Mau pakai jilbab, malu. Mau umroh atau haji, malu nanti dibilang Pak Haji, saya belum siap. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, maka ini adalah malu yang ya tercela karena menghalangi dari kebaikan. Makanya dahulu Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Siapa? Orang yang sombong dan orang yang malu. Ya, mau ngaji atau mau bertanya malu, akhirnya enggak dapat ilmu. Ini malu yang tercela. Jadi malu ada dua macam. Yang dipuji oleh Nabi SAW dan itu merupakan salah satu sifat yang mulia, bahkan termasuk cabang keimanan, adalah malu yang mencegah kita dari maksiat dan dosa. Ya, dan ini ayol ehwah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Karena kalau sifat malu ini sudah hilang, maka seorang akan gampang terjerumus di dalam maksiat dan dosa. Lihat kalau sudah hilang sifat malu, orang sudah nggak punya sifat malu lagi. Oh, bahaya. Ya, fenomenanya banyak sekali. Sekarang kita lihat banyak wanita-wanita yang mengumbar aurat, itu sudah hilang rasa malunya, malu-maluin malah. Ya, nah, orang yang ngerokok di jalan, itu sudah hilang rasa malunya. Ya, hilang rasa malunya. Bahkan di Bandung ini ada fenomena menarik yang saya tidak mendapatinya di tempat saya. Banyak wanita ngerokok juga. Ya. Di tempat anak jarang mendapati. Paling laki-laki, oh iya banyak, itu Indonesia sudah masyhur. Ya, tapi di sini bahkan kadang pernah saya lihat yang jilbaban pun ngerokok. Ajib. Ini keajaiban dunia. Ya. Jadi ini sudah hilang rasa apa? Malu. Ya, hilang rasa malu. Bahkan di antara fenomena juga hilangnya sifat malu adalah ya, sekarang banyak orang pamer kemesraan di media sosial. Hilang sifat malu. Pacaran sudah dianggap apa? Biasa. Bahkan kalau nggak punya pacar dibilang ketinggalan, kuno, kolot. Ya. Nah, ini hilang sifat malu. Sehingga hal-hal yang dulu dianggap tabu, yang itu adalah haram, malah dianggap kemajuan zaman. Ya, yang itu adalah disyariatkan justru dianggap kampungan. Ya, ini ayyul ikhwah, ya, pentingnya kita menanamkan pada diri kita sifat apa? Malu. Terutama untuk para akhwat, para ummahat, hendaknya bagi mereka untuk memiliki sifat malu, karena ini mahkota bagi para wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, putra dari Syekh Madian. Ketika dia mendatangi Nabi Musa alaihi salam, disuruh oleh orang tuanya tamsi alastihya,
Dia datang kepada Nabi Musa dengan malu. Ini sifat wanita yang salehah, yaitu memiliki sifat malu. Tapi kalau malu ini sudah dicabut, malu ini sudah hilang, maka jangan tanyakan lagi kerusakan yang ditimbulkan akibatnya. Oleh karenanya, athar ini memberikan faedah penting kepada kita agar kita memiliki sifat apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada manusia. Jadi malu ada dua. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kita malu kepada Allah itu bagaimana? Kita malu kalau melakukan maksiat, melakukan dosa, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita saja nih, sama manusia saja. Ada orang yang sudah baik sama kita, misalkan. Ya, tiap hari dia transfer uang sama kita misalkan, bahkan mungkin dia menanggung hidup kita, ya. Tapi sekali dia minta bantuan sama kita, kita nggak mau, malu nggak kita? Malu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang setiap nikmat yang kita rasakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah saja. Jadi ini malu yang pertama, malu kepada Allah. Dan malu yang kedua yaitu malu kepada sesama manusia. Makanya kawan, salah satu kiat agar kita punya sifat malu, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Antum kalau berteman sama orang-orang soleh, malu kalau melakukan apa? Maksiat. Antum misalkan berteman sama orang soleh, berteman sama Ustadz sunnah misalkan ya, mau ngerokok malu, nanti malah diceramain, malah dikasih dalil nanti. Asalkan Ustadz sunnah ya, kalau Ustadz ahli hisab ya sama aja, malah diajak nanti malah, ya kan? Nah, karena sebagian Ustadz juga malah ya sambil ceramah ngerokok malah, ya, iya. Jadi tapi kalau dia Ustadz sunnah, insya Allah sepakat bahwa ngerokok itu adalah nggak baik, ya nggak baik. Sehingga ketika kita mau berbuat maksiat, berbuat dosa, malu kita. Itu salah satu manfaat kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya, nah, dan dari athar ini juga dapat kita ambil faedah celaan bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat malu kepada manusia. Di mana kata Zaid bin Thabit, orang yang tidak malu kepada manusia sejatinya dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi hendaknya bagi kita untuk memiliki sifat malu. Nabi bersabda, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya'u. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak agama kita yaitu Islam adalah sifat malu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, athar yang ke-23. Ana Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari nama aslinya Abdullah bin Qais. Al-Ash'ari ini nisbah ke Yaman. Jadi ini sahabat dari Yaman. Beliau masuk Islam dengan beberapa rekan lainnya dari rombongan Al-Ash'ariyin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khaybar, kemudian masuk Islam. Dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya bahwa beliau ahlul Quran dan memiliki suara yang sangat indah, sampai Nabi SAW memujinya. Laqad utiya mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh Abu Musa diberi
seruling dari seruling keluarga Nabi Daud. Yani saking merdunya suara beliau. Sampai pernah diceritakan dulu kalau Abu Musa al-Ash'ari beliau sholat malam di Masjid Nabawi, itu istri-istri Nabi pada nguping. Kan rumahnya para istri Nabi itu kan dekat sama apa? Pada dekat dengan masjid. Itu kalau sudah dengar suaranya Abu Musa al-Ash'ari, mereka pada nguping. Ya. Kenapa? Karena merasa merdu dengan suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai pernah ada salah seorang sahabat, kalau Abu Musa al-Ash'ari beliau membaca Al-Quran, nggak apa-apa deh, ya, dia ngimami baca surat Al-Baqarah. Saking maksudnya apa? Merdunya. Kan kita kadang-kadang lama dan tidak itu, pegel dan tidak itu tergantung bacaan juga gitu ya. Kalau bacaannya bagus, kadang walaupun 1 lembar 2 lembar itu nggak terasa. Tapi kalau bacaannya berantakan, ya, belum ada 1 lembar udah lama banget ini. Ya, taib. Jadi Abu Musa memiliki keistimewaan itu. Dan beliau juga dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Punya kefakihan, ilmu yang luas. Makanya beliau diutus oleh Nabi SAW bersama Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah. Dan ingat, Nabi itu kalau ngutus para sahabat untuk berdakwah, nggak sembarangan orang yang dipilih. Yang dipilih adalah orang-orang yang betul-betul apa? Berilmu. Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari. Bukan baru masuk Islam, ya, langsung dakwah khuruj 40 hari. Bukan. Ya. Nah, ini musibah pada zaman kita sekarang. Baru masuk Islam langsung dakwah. Akhirnya apa? Ngerusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Kalau baru masuk Islam atau baru hijrah, belajar dulu. Ya, belajar dulu. Jangan langsung berdakwah. Berdakwah itu harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah SWT di atas ilmu. Makanya Nabi SAW bukan ngutus orang Arab Badui yang baru masuk Islam, enggak. Yang diutus orang-orang yang memang memiliki ilmu. Di antaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dan di akhir hayatnya Abu Musa al-Ash'ari, beliau menetap di Kufah dan Basrah. Berarti mana Basrah, Kufah itu? Irak. Ya, bersama dulu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud juga menetap di Basrah. Ya, jadi ini ulama-ulamanya para sahabat terpencar ya untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Oleh karenanya di sini ada satu pelajaran penting, ikhwan. Para sahabat itu mereka tahu bahwa tempat yang paling mulia itu adalah Mekah, Madinah. Tahu mereka. Ya, tempat yang paling mulia adalah Mekah dan Madinah. Tapi sebagian sahabat malah memilih ke Basrah, ke Kufah karena ada tujuan, yaitu untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Oleh karenanya di sini faedah penting, ikhwan, yaitu apa? Innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisu rajula amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, ini ucapan Salman Al-Farisi. Sesungguhnya ya, tanah yang suci itu, tanah yang mulia itu tidak membuat suci penduduknya. Maksudnya, walaupun antum tinggal di Mekah, Madinah, tapi kalau amalnya kufur, ya Abu Jahal juga tinggalnya di Mekah, ya, tapi hanya sekedar tinggal di Mekah atau Madinah itu tidak menjadi mulia. Tapi yang membuat mulia seseorang itu adalah amalnya. Walaupun kita tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah, kita tinggalnya di Indonesia, tapi kalau amal kita baik, bertauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itulah yang paling baik. Oleh karenanya yang paling penting bukan kita tinggal di mana,
Tapi yang paling penting apa yang kita lakukan ketika kita berada di suatu tempat. Ya, maka perbanyak doa, waja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikan aku diberkahi dimanapun berada. Ya, karena kita mungkin saja sekarang di Bandung, mungkin suatu saat nanti kita pindah ke tempat yang lain. Ya, nanti di tempat yang lain bisa jadi nanti kita pindah lagi, kita nggak tahu. Maka yang paling penting adalah dimanapun kita berada diberkahi oleh Allah SWT, bermanfaat. Nah, annahu qala, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, masalu hadzal kulaybi masalu rishatin bifalah tuqallibuhu riyah dhahraha libatniha. Perumpamaan kolbu, hati kecil ini, seperti selembar bulu di padang pasir yang luas. Angin membolak-balikkannya, bagian atasnya menjadi bagian bawah. Jadi bayangkan ada selembar bulu di padang pasir yang luas. Ini kalau yang pernah umroh ya, lihat Mekah, Madinah, itu kan banyak padang pasir ya, luas. Kemudian ada selembar bulu di tengah padang pasir yang luas itu. Itulah perumpamaan hati manusia yang terombang-ambing ya, yang berubah-ubah seperti selembar bulu yang terombang-ambing oleh angin. Jadi maksudnya Abu Musa al-Asy'ari memperumpamakan bahwa hati manusia itu gampang berubah, gampang terombang-ambing, seperti halnya ya selembar bulu di tengah padang pasir yang luas. Ya, dia terombang-ambing oleh angin. Bagian atasnya pindah ke bawah, bawah ke atas. Begitu juga dengan hati manusia. Makanya dia disebut dengan qalbu litaqallubihi, karena sering taqallub, berubah. Summiyal qalbu qalban likasrati taqallubihi. Qalbu itu disebut qalbu karena dia sering berubah-ubah. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'a. Hati manusia itu antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-baliknya. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-baliknya. Yang lihat perjalanan para sahabat tadi saja. Khalid bin Walid, Amr bin al-As, dahulu mereka awalnya orang-orang yang sangat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Dalam perang Badar, perang Uhud, ya, memerangi Nabi SAW, bahkan hampir membunuh Nabi SAW. Tapi ternyata Allah SWT merubahnya. Dahulu mereka yang benci sama Nabi menjadi pejuang pembela Nabi SAW. Begitulah, ya, manusia dibolak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka athar ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa hati manusia itu apa? Lemah. Hati manusia lemah. Kita semuanya adalah makhluk yang lemah. Kita harus mengakuinya. Kita tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong dengan ilmu kita, harta kita, pengikut kita, teknologi kita. Qul ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Katakanlah wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya lagi terpuji. Dan di antara faedah dari athar ini, bahwa hati manusia itu apa? Gampang berubah-ubah. Ya, gampang berubah-ubah. Hati itu lemah. Apalagi pada zaman kita sekarang, di mana syubhat begitu kencang menerpa, baik syubhat, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Betul kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Kata beliau, hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa.
Ya, syubhat kencang menerpa. Bukan hanya syubhat saja. Pada zaman kita sekarang ada fitnah yang kedua, yaitu fitnah syahwat. Ya, ada sebagian yang mengatakan jenggot ikhwan fitnah menyambar-nyambar juga. Ya, ada juga yang lihat akhwat yang bercadar juga apa? Fitnah yang menyambar juga. Justru kadang lihat akhwat yang bercadar lebih menggoda daripada yang tidak cadar. Itulah fitnah. Ya, itulah fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan hati manusia apa? Lemah. Taib. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, karena kita sadar bahwasanya hati itu lemah, hendaknya bagi kita untuk berusaha merawat hati kita, mencharger hati kita, ya, mengawal hati kita, membentengi hati kita dari segala hal yang bisa merusaknya. Di antara caranya yang nomor satu, yang paling utama adalah banyak berdoa. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan beliau sering berdoa dengan doa ini. Ya, beliau berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba di dalam ketaatan kepadamu. Ini doa penting ya kawan. Ini doa yang sangat penting sekali untuk selalu kita ulang-ulang, terutama di zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Ya, nah, dulu para sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, saya sering mendengar engkau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Apakah engkau khawatir terhadap kami, wahai Rasulullah? Ya, kata Nabi, ya, karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balik. Jadi kalau Nabi saja khawatir kepada para sahabat, padahal kita tahu imannya para sahabat itu iman yang sangat kuat, bagaimana dengan diri kita? Ya, yang sangat lemah imannya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara kiat untuk menjaga merawat iman adalah dengan menuntut ilmu. Dengan terus menuntut ilmu. Karena ilmu ini benteng yang sangat kuat untuk menjaga hati kita. Makanya salah satu wasiat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kepada murid beliau Ibnul Qayyim, ini diceritakan oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya Miftah Darus Sa'adah. Ya, beliau mengatakan, la taj'al qalbaka kas-safinjah. Wahai Ibnul Qayyim, wahai muridku, jangan kamu jadikan hatimu seperti spon. Tahu spon ya? Jadi kalau ada air langsung apa? Nyerap. Begitu juga, jangan jadikan hatimu seperti spon. Setiap ada syubhat, syahwat langsung diserap. Jangan. Walakin ij'al qalbaka kazzujajah. Tetapi jadikan hatimu seperti kaca. Ketika ada syubhat yang lewat, ditangkis. Ya, dia tidak bisa menembusnya. Oleh karenanya, kuatkan hati kita. Tentunya menguatkan hati kita dari syubhat syahwat dengan cara apa tadi? Ilmu. Ketika ada syubhat lewat, kita bisa mengfilternya. Ya, oh ini benar, maka saya ikuti. Oh ini salah. Tidak semua yang viral kemudian kita latah ikut-ikutan. Karena banyak hal-hal yang viral tapi ternyata bertentangan dengan syariat. Nah, dengan kita punya ilmu, kita bisa memfilter. Kita bisa membentengi hati kita dari syubhat-syubhat yang bisa merusak agama kita. Kemudian juga ayyuhal ikhwah, ya, di antara hal yang paling penting juga adalah bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena iman ini pasang surut. Iman itu kembang kempes. Maka perlu teman yang saling mengingatkan. Nabi SAW pernah mengatakan, innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Iman itu kadang luntur, seperti baju juga luntur. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui iman kalian. Salah satu kiatnya adalah dengan kita punya teman-teman yang baik, yang mengingatkan kita tatkala kita
salah tatkala mengingatkan kita tatkala kita futur, ya, karena kita sadari diri kita ini kadang semangat, kadang malas, ya. Oleh karenanya kita perlu ada teman-teman yang mengingatkan kita. Oleh karenanya kalau ada teman yang mengingatkan kita, hendaknya bagi kita untuk apa? Berterima kasih. Rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aibku, mengingatkan aibku. Kita kalau ada teman yang mengingatkan kita, ayo taklim, ayo semangat lagi, ya, hendaknya bagi kita untuk berterima kasih. Kita misalkan kalau lagi naik kereta, ternyata kebablasan, ada yang mengingatkan kita bahwa kita salah jurusan, misalkan, harusnya terima kasih. Jangan malah marah sama orang tersebut, ya, apalagi lanjut, ya, dalam kesalahan kita. Ketika kita sadar bahwa kita salah jurusan, hendaknya bagi kita untuk apa? Segera, ya, untuk, ya, memperbaiki rute kita, memperbaiki diri kita. Baik, berikutnya, ayyuhal ikhwah, athar yang ke-24. An Imran ibni Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya karena dua-duanya, Imran dan juga ayahnya yaitu Husain, dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain ini seorang sahabat yang disebutkan di dalam hadis beliau pernah punya penyakit apa? Wasir. Wasir itu apa? Ambeien. Beliau mengidap penyakit itu 30 tahun lamanya. Jadi beliau sabar, ya. Beliaulah yang dimaksud di dalam hadis, perawi hadis, ya, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau enggak mampu, maka salat dengan duduk. Kalau enggak mampu duduk, salatlah dengan berbaring. Itu sabda Nabi kepada siapa? Imran bin Husain, karena beliau sakit wasir tadi, ambeien. Ya, beliau sakit parah, ya, dan meninggal dunia karena itu. Dan sakit ambeien ini adalah penyakitnya para ulama. Yakni banyak para ulama meninggal dunia karena penyakit ini. Ya, karena penyakit bawasir kalau bahasa Arabnya. Ya, atau wasir, ya, ambeien. Ini penyakit yang banyak menimpa para ulama. Termasuk yaitu sahabat Imran. Beliau sampai 30 tahun. Dan ini menunjukkan apa? Kesabaran beliau. Terkadang kita ayyuhal ikhwah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, termasuk ujian sakit, untuk mengangkat derajat kita, untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan ujian kepada kita supaya Allah mendengar tangisan kita, doa kita. Ya, Allah ingin mendengar bagaimana kita merengek, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, dan ini kalimat yang sangat indah, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Musibah yang membuat dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang membuat kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain pernah mengatakan, inna fil ma'aridi lamanduhatan anil kadhib. Sesungguhnya ma'arid itu adalah kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Lamanduhatan anil kadhib adalah alternatif dari berdusta. Kita tahu berdusta, bohong, itu kan dosa besar. Baik berdusta kepada Allah, maupun berdusta kepada Nabi, maupun berdusta kepada manusia. Ya. Dan yang paling sering berdusta kepada manusia, ini termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar. Nah, salah satu alternatif dari berbohong
supaya kita tidak terjerumus dalam berbohong, apa yang disebut oleh para ulama dengan al-ma'arid. Al-ma'arid adalah kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. yakni kita mengatakan suatu kalimat menurut kita A tapi orang memahaminya B, itu namanya ma'arid. Contoh, dahulu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, itu kan dikejar sama orang-orang kafir. Bertemu dengan Suraqah, ya. Bahkan dulu ada sayembaranya, siapa yang bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar, ya, maka akan dapat sekian dan sekian, unta, uang. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Suraqah, siapa yang di sampingmu itu? Maksudnya Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Hadza hadin yahdini ilat thariq. Hadza hadin. Ini adalah hadin. Hadin itu artinya petunjuk jalan. Yahdini ilat thariq, yang menunjukkan aku ke jalan. Suraqah memahaminya apa? Ini petunjuk jalan. Tapi maksudnya Abu Bakar, ini yang menunjukkan jalan saya menuju surga. Karena Nabi Muhammad menunjukkan jalan menuju surga. Karena kalau dikasih tahu ini Muhammad, wah ini bisa-bisa Suraqah tergiur sama sayembaranya orang-orang Quraisy. Nah, ini bisa jadi ditangkap atau dibunuh. Nah, ini namanya apa? Ma'arid. Pernah juga dulu dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Kita tahu dalam sejarah ya, Imam Ahmad itu hidup pada masa di mana saat itu pemerintahnya punya doktrin Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka dia akan disiksa, dipenjara, ya. Bahkan di antara para ulama ada yang meninggal dunia karena dipenjara, disiksa ini. Di antaranya adalah Al-Buwaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Suatu saat Imam Ahmad ketika ngajar seperti ini, ngajar majelis taklim, ada polisi dari pemerintahan Ma'mun saat itu nyari salah satu muridnya Imam Ahmad, namanya Al-Marrudhi. Al-Marrudhi, ya, polisi datang, mana Al-Marrudhi? Imam Ahmad ini kalau dikasih tahu Al-Marrudhi, ketangkep ini, bisa-bisa dia nanti disiksa, dipenjara. Al-Marrudhinya ada di sini, Imam Ahmad tahu itu muridnya beliau. Tapi apa kata Imam Ahmad? Laisal marrudhi hahuna wa ma fa'alal marrudhi hahuna. Marrudhi nggak ada di sini. Ngapain Marrudhi di sini? Dan kemudian beliau sambil pegang pahanya, sambil gini, pahanya begini. Maksudnya apa? Marrudhi nggak di sini nih, nggak di pahanya. Apa maksudnya? Ya. Marrudhi nggak di sini. Ngapain Marrudhi di sini? Sambil pegang pahanya. Maksudnya Marrudhi nggak ada di pahanya Imam Ahmad, tapi ada di depannya. Yes. Ikut gabungan sama jamaah yang lain. Ini namanya apa ini? Ma'arid. Maksudnya Imam Ahmad, Marrudhi nggak ada di paha, tapi orang fahamnya apa? Marrudhi nggak ada di majelisnya Imam Ahmad, karena yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu banyak. Ada yang pernah cerita bahwasanya majelisnya Imam Ahmad itu kalau hadir bisa sampai 5.000-an orang. Jadi nggak mungkin juga dia nyeleksi satu persatu ya. Ya. Akhirnya Imam Ahmad kalau karena dia sudah kenal Marrudhi, teman dekatnya Imam Ahmad. Taib. Jadi di sini menunjukkan kepada kita apa? Satu, bolehnya ma'arid. Apa ma'arid tadi? Kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Tapi bolehnya ma'arid ini, ikhwan, dengan ya beberapa syarat. Satu, kalau dia menggunakannya untuk ya kebutuhan yang mendesak. Untuk kebutuhan yang mendesak. Seperti tadi
yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dilakukan oleh Imam Ahmad, itu ada kebutuhan gitu ya. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan dalam pemakaian ma'arid. Jangan dibuat permainan. Ada salah satu kisah yang diceritakan oleh guru kami, Syekh Sami Muhammad, menantunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah cerita ada sebagian orang terlalu berlebihan dalam ma'arid, ya, sehingga suatu saat dia ini punya utang gitu ya, utang. Setiap kali didatangi, ditagih hutangnya, dia nyuruh anaknya bilang Abi lagi di Mekah, lagi di Madinah. Besok lagi didatangi lagi, bilang lagi di Arafah. Padahal di rumah. Gimana caranya? Kamarnya ada tulisannya Mekah. Saya nggak bohong kok. Ada tulisannya. Nanti besok lagi apa? Ya, Madinah. Ada lagi kamar sebelah Jeddah. Nah ini berlebih-lebihan. Jadi jangan menggunakan ma'arid ya, kecuali kalau memang apa? Tadi ada keperluan. Kemudian penggunaannya tidak berlebihan. Ya, jangan dibuat permainan juga, apalagi menghindar dari tagihan utang. Orang kalau mampu bayar utang jangan kabur, dolim. Kata Nabi SAW, ya, matlul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Yang kedua dari athar ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu haramnya apa? Dusta. Ya, haramnya dusta, dan itu sudah pernah kita bahas ya. Pada athar yang pertama dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengatakan, ya ayyuhan nas iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Wahai sekalian manusia, waspadalah dari dusta, karena dusta itu ya meniadakan atau menjauhkan dari keimanan. Ya, maka hati-hati dari dusta. Hukum asal dusta haram. Ya, diperbolehkan ma'arid hanya tadi karena ada kebutuhan yang mendesak sebagai bentuk alternatif. Yang ketiga di antara faedah dari athar ini adalah indahnya syariat. Ketika dia mengharamkan sesuatu, maka dia memberikan apa? Solusinya. Dia memberikan solusi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Allah halalkan jual beli. Tatkala Allah Subhanahu wa taala haramkan zina, Allah halalkan nikah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala haramkan nyanyian, Allah Subhanahu wa taala anjurkan Al-Qur'an. Ya, kajian dan lain sebagainya. Tatkala Allah haramkan babi, khamar, Allah halalkan yang lain yang jauh lebih banyak dan lebih enak. Jadi ya, orang yang cerdas adalah orang yang tidak hanya mengharamkan saja, tapi memberikan apa? Solusi, alternatif, jalan keluar. Karena kadang-kadang orang itu kalau cuma dibilang, oh ini haram, terus apa solusinya? Ya, terus apa solusinya? Oleh karenanya termasuk hikmah dalam syariat, ketika dia mengharamkan sesuatu dikasih apa? Solusinya juga. Tapi yang terakhir, athar yang ke-25, an Usamata ibni Zaidin radhiyallahu anhuma annahu qila lahu, dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini yang digelari dengan hibbu Rasulillah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dulu yang dijadikan anak angkatnya Rasulullah SAW. Bahkan dulu pernah beliau dinasabkan kepada Nabi, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian turun ayat, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan bapak mereka. Jangan Zaid bin Muhammad, tetap Zaid bin Harisah. Dan sebagai faedah ayyuhal ikhwah, Zaid adalah satu-satunya sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran.
yaitu dalam surat Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidum minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid menceraikannya, yaitu menceraikan siapa? Zainab binti Jahas, maka kami menikahkan kamu wahai Muhammad dengannya, yaitu istri mantannya Zaid bin Harisah, mantan yang dahulunya adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Dulu di masa jahiliyah, ya, menikah dengan bekas atau mantan anak angkat itu adalah suatu keharaman. Maka Islam membatalkan hal itu, ya, membatalkan hal itu, karena anak angkat itu bukan mahram, apalagi istrinya, ya, apalagi istrinya. Jadi kalau yang punya anak angkat itu bukan mahram, ya, anak angkat itu bukan mahram, ya. Nah, untuk membatalkan hal itu langsung dengan praktek Rasulullah SAW. Makanya awalnya Rasulullah SAW itu sebenarnya tahu bahwasanya Zaid bin Harisah itu mau menceraikan siapa? Zainab. Tahu. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Harisah untuk sabar. Ya, sabar. Kenapa? Karena Nabi juga takut nanti dibully. Ya. Karena ini bertentangan dengan adat jahiliyah. Adat jahiliyah. Tapi ketika sudah dinaskan oleh Allah SWT, nah udah, Nabi SAW menjalankan. Ya, Nabi SAW menjalankan. Usamah ini anaknya Zaid bin Harisah. Ya, anak, tapi bukan dari Zainab, ya. Karena nikah dengan Zainab itu nggak lama, hanya nggak nyampe setahun. Kemudian cerai, kemudian nikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang dulu merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Usama bin Zaid ini anak atau sahabat yang sangat disayang sama Nabi. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gendong memangku, ya, mangku Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan memangku Usama. Kemudian Nabi mengatakan, inni uhibbuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai dua anak ini, yaitu Hasan bin Ali dan Usama. Maka sayangilah keduanya. Maka sayangilah keduanya. Makanya dia dikenal dengan apa? Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dulu diceritakan ketika ada seorang wanita Mahzumiyah yang mencuri, ya, yang mencuri, dan mereka ingin melobi Rasulullah SAW supaya wanita tersebut tidak dipotong tangannya. Ya, wah, ini kita mau ngelobi siapa ini yang bisa ngelobikan kepada Rasulullah SAW ini? Akhirnya mereka melobi siapa? Usama. Karena mereka tahu Usama ini sangat disayang sama Nabi. Ya, disampaikanlah hal itu oleh Usama kepada Nabi. Tapi ya, syafaat Usama ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu memberi syafaat dalam masalah apa? Hukum di antara hukum-hukum Allah SWT. Jadi betul Nabi SAW itu cinta sama Usama. Tapi kalau sudah kaitannya dengan agama, nggak ada basa-basi, nggak ada toleransi sudah. Siapapun nggak bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tetap dijalankan apa? Potong tangan. Makanya beliau kemudian mengatakan, innama ahlaka man kana qablahu. Yang bikin binasa umat kalian itu ya seperti ini. Kalau yang maling, yang mencuri itu adalah orang bangsawan, maka ya mereka nggak jadi menegakkan hukum kepadanya. Tapi kalau yang maling adalah orang fakir, miskin, ya, maka mereka menegakkan hukum kepadanya. Ya, seperti sekarang, ya, banyak hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang bikin dunia hancur, negara hancur, hukum hancur. Baik. Usama bin Zaid, semoga Allah meridai keduanya karena ayahnya juga sahabat. Annahu qila lahu, pernah dikatakan kepadanya, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuh. Apakah menurut kalian, tidakkah kamu menemui Utsman, yakni Utsman bin Affan, lalu menasehatinya? Yani
Wahai Usama, kenapa kamu tidak menemui Utsman bin Affan menasehatinya? Karena saat itu Utsman digosipkan nepotisme, lebih mendahulukan kerabatnya dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi gosip yang liar di akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Qala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Kata Usama, apakah menurut kalian aku mesti memperdengarkan kepada kalian saat aku menasehatinya? Maksudnya, emang kalau aku nasihati Utsman harus lapor sama kalian? Harus ngabarin kalian? Ya, Masya Allah. Artinya, wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu. Demi Allah, saya sudah berbicara dengan Utsman, tapi secara empat mata, ya, yakni diam secara rahasia. Maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Ya, aku telah menasehatinya tanpa perlu membuka perkara yang aku sendiri tidak mau menjadi orang pertama yang membukanya. Taib, athar ini menunjukkan kepada kita yang pertama adalah ya, anjuran bagi kita untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Makanya dalam hadis ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin. Bahkan Nabi pernah mengatakan, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah seorang menyampaikan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ini kalau kita bisa menyampaikan nasihat yang bagus, ya, yang baik di depan para pemimpin walaupun dia zalim, ya, maka itu adalah sebaik-baik jihad yang paling utama. Dan menasihati para pemimpin tentu ada caranya. Dan ini yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Beliau menasihati Utsman, tapi menasihatinya dengan cara yang baik. Salah satunya yaitu dengan rahasia, dengan empat mata, bukan dengan koar-koar, ya, dengan di media sosial, di depan umum, tidak. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan dia menasihatinya secara terang-terangan. Wal ya'khud biyadi, hendaknya dia mengambil tangannya, yakni menasihatinya secara empat mata, rahasia. Kenapa? Karena kalau disampaikan dengan terbuka, ya, apalagi dilihat oleh banyak orang, satu, itu menjadikan pemimpin tersebut susah menerima nasihat karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Sehingga sulit bagi dia untuk menerima nasihat tersebut. Ya, kalau dahulu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus oleh Allah SWT kepada Fir'aun, tetap dianjurkan untuk pergi kepada Fir'aun dan menasihatinya dengan cara yang baik. Apalagi ya, pemimpin-pemimpin yang tidak separah Fir'aun. Maksudnya Fir'aun yang kafir saja, Nabi Musa tetap dianjurkan menasehatinya dengan cara yang baik. Idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, katakanlah wahai Musa, wahai Harun, pergilah kepada Fir'aun, katakan dengan kalimat yang lembut. Siapa tahu Fir'aun kemudian mengambil pelajaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Fir'aun saja tetap dianjurkan untuk berlemah lembut, apalagi kepada pemimpin yang lain, ya. Nah, oleh karenanya termasuk kesalahan apa yang dilakukan oleh provokator-provokator zaman sekarang yang suka, ya, membeberkan aib para pemerintah di media massa, di televisi atau di media sosial, bahkan memprovokasi manusia untuk menghasut para pemimpin, mengompori mereka benci kepada para pemimpin. Ini bukan, ya, ajaran agama Islam. Ini ajaran Abdullah bin Saba, Yahudi, yang menanamkan kebencian untuk memprovokasi para pemimpin. Dan itu berhasil dilakukan oleh orang-orang Khawarij
sehingga mereka ya menumbangkan ya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara apa? Tadi memprovokasi kebencian kepada Utsman bin Affan. Akhirnya menjadi gosip yang liar. Makanya kita harus hati-hati dari provokator-provokator. Ya, entah itu orang kadang bilang, "Wah, ini hebat. Ini pemberani." Jangan tertipu. Ya, provokator itu adalah khawarij yang sangat berbahaya. Dulu dalam ilmu akidah mereka disebut dengan khawarij al-Qa'adiyah, yang dikatakan oleh para ulama al-Qa'adiyah ahbasul khawarij. Qa'adiyah itu adalah khawarij yang paling parah. Apa Qa'adiyah? Qa'adiyah itu khawarij yang dia tidak terjun langsung memberontak. Dia nggak terjun langsung, cuma bagian apa? Provokator saja. Karena tidak mungkin terjadi pemberontakan kecuali ada yang memprovokasi dulu. Mungkin nggak ada orang yang misalkan demonstrasi misalkan, kalau nggak ada yang ngajak, nggak ada yang memprovokasi, nggak mungkin. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari provokator-provokator, ya, walaupun dengan nama-nama yang indah. Ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini untuk jihad, ya, untuk perubahan dan lain sebagainya. Kalau memang kita ingin berubah, hendaknya bagi kita merubah akidah kita, ya, menuju akidah yang benar, merubah ya kualitas diri kita dulu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maksud saya itu 2 Rebu ke depan saya minta izin terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti nunggu informasi, mungkin diganti sama ustadz yang lain. Tapi 2 Rebu berikutnya, Rebu depan sama Rebunya lagi, ana izin dulu. Ada jadwal safar. Baik, sebelum kita tutup, seperti biasanya kita kasih pertanyaan. 2 untuk ikhwan, 2 untuk akhwat. Baik, untuk ikhwan terlebih dahulu. Tadi perkataan Amr bin al-As, idza kasural ahilla kasural ghurama. Apabila banyak sahabat maka banyak pula ghurama. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Nah, tafadhal. Ada yang bisa? Yang belum pernah jawab ya, biar bagi-bagi hadiah. Apabila banyak sahabat maka banyak pula ghurama. Apa maksudnya? Nah, semakin banyak teman semakin banyak tanggungan. Tanggungan apa? Utang. Mungkin ada yang mau utang, janji, ngundang apa? Ngundang walimah, ngundang makan, ngundang kuliner, ngundang motoran, ngundang banyak berkemah. Nah, kalau sudah banyak undangan, banyak permintaan, khawatirnya kita tidak sanggup untuk memenuhi tersebut. Nah, tapi bukan berarti kita nggak berteman ya. Makanya dulu pernah kita sampaikan, jangan kuper, tapi jangan koper. Jangan kuper yakni kurang pergaulan, jangan. Tapi juga jangan koper, korban pergaulan. Artinya terlalu nggak berteman, nggak mau berteman, jangan. Ya, apa namanya? Kalau nggak mau berteman itu di kamar aja, eksklusif. Ya, nggak mau berteman sama sekali. Ada kalau kebablasan berteman sembarangan, itu juga jangan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, satu lagi untuk ikhwan.
Apa keutamaan sahabat Abu Musa al-Asy'ari? Apa saja keutamaan sahabat Abu Musa al-Asy'ari? Suaranya sangat indah. Beliau termasuk ulamanya para sahabat sehingga diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Taib, Hasan. Fadal. Ini tadi siapa ya? Fadal. Taib, untuk akhwat. Untuk akhwat. Siapa nama sahabat yang pernah sakit ambeien 30 tahun? Haya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imron bin Husain. Nah, Imron bin ya? Tiralat ya? Imron bin Husain. Nah, pakai shot. Ahsan, barakallahu fiik. Taib. Pertanyaan yang kedua, akhwat. Apa yang dimaksud al-ma'arid? Apa yang dimaksud dengan al-ma'arid? Bentar, belum selesai. Apa yang dimaksud dengan al-ma'arid dan apa contohnya dan apa syarat bolehnya? Ini satu pertanyaan tapi punya 3 cabang ini. Al-ma'arid. Apa dulu? Ma'arid itu apa dulu? Ya. Al-ma'arid adalah kata-kata yang memiliki lebih dari yang keras. Kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Ya. Contohnya. Seperti ucapan siapa tadi? Tadi kita kasih contoh tadi. Oh, contohnya tadi Imam Ahmad ketika seorang polisi mau mencari siapa? Salah satu muridnya. Ya. Salah satu muridnya. Siapa dia? Pokoknya salah satu muridnya gitu ya. Ya, salah satu muridnya. Terus beliau mengatakan tidak ada di sini sambil menepuk pahanya. Ya, dia tidak ada di sini, ngapain dia di sini? Ya, sambil dia di sini sambil menepuk pahanya, padahal pahanya. sebetulnya Maksudnya tidak ada di pahanya, tapi ada di depan padahal beliau. Ada di depannya. Depan beliau. Nah, itu marrudi taib. Kapan boleh ma'arid? Apa syaratnya? Boleh digunakan jika ada kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak, seperti tadi ya Imam Ahmad. Karena kalau dia terus terang nanti ditangkap sama polisi itu. Ya. Taib. Yang kedua? Yang kedua, tidak boleh dijadikan suatu permainan atau nggak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal menggunakan kata al-ma'arid. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.